Baik Bapak Ibu, bisa didengar ya Bapak Ibu? Ya, bisa. Bisa. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu. Bisa Pak Pance. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dengan kami dalam rangka memiliki sosialisasi dan bimtek kepala sekolah, proktor dan teknisi untuk MBK, SD, SMP, SMA, SMK dan kesetaraan. Baik Bapak Ibu, di tengah kita pada siang hari ini telah hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SAG. Untuk susunan acara kita pada siang hari ini, mungkin nanti beberapa banyak acara yang akan kita sampaikan, kemudian ada juga beberapa pemateri yang akan hadir untuk memberikan bimbingan teknis tentang ANBK yang akan kita laksanakan beberapa hari yang akan datang. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu untuk sistem tanya jawabnya nanti akan kita berikan di akhir acara saja. Pada siapa Bapak Ibu nanti akan bertanya di sini akan kita sampaikan di sana. Baik Bapak Ibu, ada susunan acara Bapak Ibu, yang kegiatan kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan. Mari bersama kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Proktor, Bapak Ibu Teknisi yang sudah hadir dan sudah bergabung kepada kami selamat bergabung. Dan acara selanjutnya yaitu kata sambutan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Delvian Omar Sarjana Agama, dan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Delvian Omar kami sapa dulu. Selamat siang Pak, sudah ada, bisa dengarkan kami Pak? Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, sekaligus membuka acara sosialisasi dan bimtek untuk proktor, kepala sekolah dan teknisi persiapan ANBK tahun 2023. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati panitia manajemen nasional, yang kami hormati rekan-rekan kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Alhamdulillah pada hari ini kita laksanakan asesmen nasional secara virtual tanah yang baik dan lancar dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, adapun sebagai dasar kita melaksanakan asesmen nasional ini itu dengan dasar Permendikbud nomor 17 tahun 2021. Jadi harus kita laksanakan untuk kementerian kita mengevaluasi sistem pendidikan di setiap satuan pendidikan. Kemudian mengapa perlu kita lakukan asesmen nasional ini? Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat, komprehensif untuk menghasilkan profil pendidikan yang baik. Profil pendidikan tersebut terdiri dari profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Dan tujuan dari pelaksanaan asesmen ini
untuk mengukur kognitif, non kognitif, dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Dan mungkin tidak terlalu banyak kami sampaikan. Terakhir, harap pertama ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir, sehingga dalam melaksanakan asesmen ini berjalan dengan lancar. Kemudian harapan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong mengharapkan kepada seluruh kepala sekolah agar dapat memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada proktor dan teknisi yang bertugas mengawal asesmen nasional ini, sehingga tidak ada kendala dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, Proktor dan Teknisi, baru saja kita dengar bersama sambutan sekaligus sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disampaikan. Sekaligus dalam hal ini tadi sudah membuka acara pada siang hari ini, dan kemungkinan nanti akan kita lanjutkan untuk acara-acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan terhubung kepada Bapak Teguh Prasetyo yang akan nanti menyampaikan sambutan mewakili dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Kami sapa dulu Pak Teguh Prasetyo, bisa mendengarkan kami saat ini? Yo, bisa mendengarkan saya Pak saat ini? Ya, halo, dengar. Iya. Baik Bapak, untuk selanjutnya kami mohon sambutan Kepala Cabang Pendidikan Kabupaten Lebong dengan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Teguh Prasetyo, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak, silakan Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, Bapak Irwan Komat, beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak narasumber untuk sosialisasi dan Bintek ANDK 2023 ini, dan peserta Proktor bahwa beliau tidak bisa hadir pada acara ini karena kan sedang mengikuti diklat di Padang. Kemungkinan untuk acara ini saya harap kami dari Kapdin Wilayah 5 Maraman mendukung dan bisa kerjasama dengan pihak kabupaten seterusnya terkait ANDK, karena ini ajang pertama, ajang silaturahmi, ajang untuk mengukur kemampuan sekolah juga. Mohon maaf karena kondisi saya lagi tidak di kantor karena ada acara juga, mungkin nanti tidak bisa mengikuti acara secara penuh. Mungkin itu saja sampaikan. Semoga acara kita ke depan terus berjalan, kerjasama kita terus berjalan.
karena di sini perlu adanya kendala-kendala di lapangan yang kadang perlu kita cepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh atas sambutannya. Nanti mohon tetap di sana bisa mengikuti bersama Pak Teguh ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, dua sambutan telah kita dengar secara bersama mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dan juga mewakili dari Kepala Cabang Pendidikan Kabupaten Lebong oleh Pak Teguh Prasetyo. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti Bapak Ibu. Dalam hal ini yang materi kita pada siang hari ini yaitu pemanfaatan aplikasi exam admin semi online dan troubleshooting ANBK 2023. Dalam hal ini kita akan terhubung dengan Pak Septriadi STMM yang akan menyampaikan selaku teknisi dari Kabupaten Lebong. Oke, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. bisa gabung di room Zoom yang diberikan kesempatan ikut mengadakan kegiatan ini. Hal ini memang wajib dilakukan dari setiap pelaksanaan NBK berkenaan sesuatu hal, karena hari ini banyak kegiatan yang bertumpuk. Ada juga di SMP 1 untuk kegiatan BOS yang dihadiri kepala sekolah dan juga bendahara. Ada juga di kegiatan yang lain di Pekan Budaya. Jadi inisiatif kita biar teman-teman semua dapat peluang untuk belajar dan bersama mengetahui apa yang kita dan teknis bagaimana pelaksanaan kita laksanakan nantinya untuk persiapan NBK ini sendiri. Di sini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan teknis aplikasi asesmen nasional. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajarkan, tapi mencoba memberikan hal lebih yang setelah saya ketahui. Dari tahun 2020 hingga sampai saat ini, asesmen nasional itu berkembang aplikasinya dari hingga saat ini sedang penguploadan tes dan lainnya sudah sangat berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, dan aplikasi semi online itu sendiri lebih dipermudah dalam pengaktifan dan pelayanannya. Yang kita ketahui aplikasi yang kita gunakan itu exam admin yang dari mulai 21 hingga saat ini udah berkembang menjadi exam admin 2006.05 versi untuk yang semi online. Gambaran sedikit pembaharuan dari aplikasi moda semi online. Itu ada beberapa sisi yang berubah. Dulunya bukan di bagian bagian tengah, sehingga dulu bagian tengah. Udahnya di sini dikasih tahu juga ada sudah upload saja bahasanya. Ada perubahan sedikit di situ. Ini Pak kurang dekat Pak. Untuk dari nanti Pak Agus yang menyampaikan itu dari itu bisa digunakan dengan laptop
Sedangkan yang saat ini Itu rumahnya itu mau di dijual daring di sana. itu tidak boleh menggunakan laptop. Penyebabnya satu, kenapa tidak bisa digunakan pakai laptop? Sebenarnya bisa, tapi kekuatan laptop itu sendiri mudah panas Bapak Ibu. Jadi inisiatif pusat untuk laptop dikunci sistemnya oleh pusat. Jadi yang menggunakan laptop untuk semi online kecuali ada izin dari BK, mungkin untuk pelatihan atau kegiatan lainnya. Coba Ibu. Udah itu install software yang menggunakan atau untuk Proctor dan klien itu banyak dan lebih simpel, tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal dan lainnya. Sedangkan instalasi yang untuk semi online, satuan aplikasi komputer Proctor menginstal satu aplikasi komputer kliennya. Maksudnya di sini hanya satu komputer Proctor, tapi untuk mengaktifkannya harus satu aplikasi komputer klien yang diaktifkan. Kalau tidak aktif satu komputer klien, maka exam Proctor atau admin itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik atau dengan sempurna, Pak Ibu. Perlu mengkonfigurasi jaringan lokal juga. Kebanyakan dari kita melupakan IP address yang dibuat untuk jaringan LAN antara server ke klien. Itu harus menggunakan satu jaringan atau satu pin 192.168.0. Kalau untuk server, karena server pusat itu menggunakan 200, kita harus di bawah itu Bapak Ibu. Buat 199 boleh, 198 boleh, dan seterusnya. Yang penting jumlah klien kita, IP klien kita tidak melebihi dari IP klien. Itu misal server kita 50 kita buat, klien kita jumlahnya 30 masih bisa. Dan IP klien kita juga harus dibuat dengan berurutan mulai dari 192.168.0.1 dan seterusnya sampai klien kita yang terakhir. Kalau tadi dibilang ada pin yang sampai 50, jadi tidak boleh di atau di atas dari 50, jadi di bawah 50. Ini yang sering terlupakan dari kita Proctor dan teknisi, sering saya temukan. Selanjutnya pelaksanaan sinkronisasi. Kalau di daring tidak menggunakan sinkron, tapi kalau yang untuk semi daring itu wajib melakukan sinkron karena nanti kita harus mengambil data Bapak Ibu. Sinkron di situ mengambil data yang ada dari pusat ke komputer Proctor. Jadi yang hanya aktif nantinya online kalau di semi daring itu hanya komputer Proctor atau server. Sedangkan kalau yang daring itu semuanya harus online. Itu Bapak Ibu. Fungsi dari server Proctor daring itu untuk mereset atau melihat peserta yang hadir dan mengikuti, atau nantinya untuk melakukan konfigurasi antara pengambilan scan yang baru yang akan tampil nantinya. Kalau semi daring itu tidak wajib yang kliennya dengan menggunakan internet, tapi menggunakan satu jaringan dengan IP yang sama. Kebutuhan bandwidth mungkin kalau untuk yang online itu wajib semuanya stabil Pak Ibu, wajib semuanya stabil, bukan naik turun Bapak Ibu. Usahakan stabil, relatif tinggi. Kalau ya tinggi, kalau masih stabil ya nggak masalah, nggak terlalu tinggi. Yang penting dia stabil, jalan itu stabil. Itu yang sering terjadi kegangguan, ada yang ngejut nggak bisa masuk, ada yang ngejut waktu jalan langsung hilang. Itu yang online biasanya kendalanya. Kalau untuk yang offline tidak membutuhkan bandwidth internet yang untuk kliennya tidak menggunakan, karena dia hanya server yang menggunakan itu. Nanti akan mengirim data itu server. Kalau yang daring semuanya akan mengirim data Pak Ibu. Dia melakukan proses pengiriman data dari klien itu sendiri. Proctor gunanya hanya untuk mereset atau membuat ada terjadi kesalahan, itu bisa di komputer server. Itu tadi mohon maaf Pak Ibu, kalau seandainya yang online atau yang daring
bahasa lainnya daring, itu sering kami menyatakan agak kesulitan untuk membantu. Bukan kesulitan meninggalkan, bukan Pak Ibu, tapi kadangkala yang terjadi itu karena kebanyakan karena jaringan internet. Terus terang karena jaringan internet kebanyakan terjadi. Tapi kalau untuk simulasi ini memang benar-benar melatih proktor dan teknisi untuk bersabar, banyak bersabar. Memang disengaja namanya. Karena itu sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan untuk kejadian kendala yang terjadi jika server pusat mengalami kendala, peserta tetap bisa melaksanakan tes kalau untuk yang semi daring. Tapi kalau yang server sering terjadi, seluruh pengguna itu akan berdampak terjadi kendala. Itu yang membedakan sangat jauh antara daring dan semi daring. Sebenarnya kalau perlengkapan kita untuk lebong ini lengkap, saran saya awal kemarin bagusnya semi daring. Memang kata orang sakit-sakit dulu baru senang kemudian. Itu biasanya kalau yang semi daring Mbak Ibu. Tapi kalau yang online itu memang harus benar-benar full kita mengutamakan untuk internet, untuk jaringan kita untuk memang terus stabil. Kita berusaha untuk itu stabil. Itu kemarin ada beberapa sekolah yang minta tolong, sudah disarankan usahakan kalau dia banyak klien yang aktif, kita punya router tambahan kalau untuk yang daring. Itu kalau semi daring tidak. Oke, saya langsung ke semi daring. Hardware yang dibutuhkan kalau untuk semi daring itu seperti biasa ya Pak Ibu ya, komputer dan PC proktor, komputer PC laptop klien. Untuk kliennya webcam sangat diperlukan, mengkonfirmasi jaringan lokal untuk IP LAN-nya. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada IP yang kita aktifin di situ. Kalau yang server 192.168.0 di bawah 200. Karena yang server pusat itu 200. Dan 1 sampai dengan sebelum server kita. Kalau kita punya komputer kliennya 190, kita buat dari 1 sampai 190 atau 100 dari 1 sampai 197. Kalau ke server kita pakai 98. Pokoknya di bawah server. Masih jaringan internet untuk PC proktor. Jadi PC proktor itu usahakan benar-benar jaringannya stabil agar bisa mengirim data, mengupload data dan juga mengambil data yang dikirim dari pusat. Itu yang tadi. Kenapa server itu wajib besar memori atau RAM? Nah, kita sekarang RAM ya Pak ya. Itu disebabkan untuk yang tadi, untuk yang namanya server dia berpikir lebih di situ. Bandwidth yang dibutuhkan minimal 1 Mbps stabil. Itu yang untuk semi online. VirtualBox, disiapkan aplikasi VirtualBox. Kalau yang sekarang kita gunakan VirtualBox 6124 ke atas. Kalau pakai yang kemarin ada kejadian pakai Windows 2012 server, dia pakai VirtualBox 6.1 gagal. VirtualBox sama Windows yang model sekarang. Dan itu aplikasi versinya 1923.01 PHD. Yang perlu diingetin Pak Ibu, PHD kita yang satu yang fresh, usahakan jangan sampai tergantikan. Usahakan banyak backup. Misal simulasi Bapak copy sertifikasi untuk itunya, Bapak copy untuk HD-nya atau PHD-nya. Selanjutnya begitu yang lainnya. Jangan lupa backup pada saat Bapak setelah sinkron. Dan kalau dibilang sebelum sinkron perlu Pak backup hapus. Yang kita kejar hapusnya biar data kita kosong semua Pak Ibu. Itu. Baru lakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi nantinya baru kita backup kembali untuk menyimpan yang sudah kita sinkron. Jangan sampai lupa Pak Ibu. Kemarin ada sekolah yang lupa
kejadian itu pas saya lupa sinkron. Ya udah kita ulang lagi, terpaksa saya kontak ke Bengkulu. Mohon kalau bisa yang semi online backup dia masih, karena nanti kalau mengulang kembali backup tadi yang kita restore lagi Pak Ibu, di restore untuk mengaktifkan kembali dari awal. Tuh Pak Ibu ya. Kita kepakai kemarin, nanti waktu di upgrade. Recording in progress. PHD yang di upgrade nanti kalau nggak salah yang terakhir 5 ya Pak Ibu ya. PHD kita pada syarat upgrade nanti jadi 5, 6.5. Ingat Pak Ibu, yang press usahakan jangan sampai terhapus, usahakan jangan terpakai. Topologi dari untuk semi online ini dari pusat, bridge dari pusat itu 200 168 180 200 itu pusat push pending. Jadi usahakan yang kita harus di bawah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen coba silakan coba 200, nggak akan pernah masuk. Tuh, jadi usahakan di bawah dari 200. Gitu. Next ini dari spek yang digunakan untuk yang semi online, speknya harus tinggi. Kalau bisa 16 GB RAM-nya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Harddisknya kalau yang cuma 250 usahakan kalau bisa 1 tera lebih bagus lagi, karena dia akan menyimpan data 1 PHD 18 GB. Kalau kita 10 PHD di situ Pak Ibu habis harddisk. Belum lagi memori. Kalau kita install Windows biasanya itu yang harddisknya kurang lebih sekitar 15 GB dalam satu Windows. Tambah lagi Windows versi 10 2010. Kalau Windows 2011 lebih kecil. Kalau nggak salah kemarin tuh 8,5 GB cuman. Browse Chrome versinya 67 untuk exam admin, karena nanti dari browse Chrome itu langsung mengaktifkan dari exam admin akan diaktifkan ke browse Chrome Bapak Ibu semuanya. Operating system kemarin udah kita lihat Windows 7 itu memang benar-benar tidak direkomendasi. Ada kemarin yang menggunakan Windows 7, Bapak Ibu sebelum install exam admin Bapak tolong di install dulu Windows 10 atau Windows 8. Itu saran saya Pak Ibu. Kalau tidak, nggak akan pernah masuk pengaktifan admin kita. LAN card 2 unit, usahakan 2 unit untuk LAN card yang ada di server. Kalau tidak ada bisa juga nanti untuk klien yang ambil WiFi. Tapi biasanya kalau WiFi kurang stabil Bapak Ibu. Yang stabil itu pakai LAN card. Up-nya tahan 5 menit. Rasionya 1:5, cadangan ditambah 1 kalau 15. Jadi kalau 30 klien kita usahakan ada cadangannya 2. Itu. Kalau bisa lebih bagus Bapak Ibu. Itu yang lebih bagusnya. Next untuk selebihnya untuk Windows-nya seperti itu yang ditampilkan di layar Bapak Ibu. Lebih baik kita langsung ke teknis ininya. Yang dari oke, ini tampilan kita di awal semi online agak berbeda dari Proctor yang online Pak Ibu ya. Nanti Pak Agus yang menampilkan bagaimana tampilannya, menjelaskannya. Jadwal kita Pak Ibu saya ingatin kembali, waktu dekat udah sangat dekat ke semi daring. Kita langsung ke ininya. Ini VirtualBox yang kita gunakan Bapak Ibu, silakan di-download yang versi 6.1. Usahakan yang di belakang titiknya lagi, kan macam-macam tuh 6.1 Pak Ibu, di atas 18 atau 18. 6.1 titik di atas 18, jangan pas di 18 tapi di atas 18. Atau yang mau normal itu kebanyakan yang dipakai teman-teman itu 42 titik 42 yang seperti ini versinya Pak Ibu, di layar itu nampak itu. Oke, untuk pengaturannya seperti biasa. Yang membeda seperti itu untuk semi online.
Windows-nya Windows 2019. Kemarin ada yang ngomong, Pak bisa 2012, silakan, tapi Anda yang menanggung sendiri di tengah jalan. Backup arti di copy paste dulu, yang satu diamankan benar-benar untuk press. Jadi suatu waktu ada kendala itu yang tergunakan. Sekali lagi untuk backup, usahakan untuk backup sudah sinkron, bukan backup yang telah dipakai dulu Pak Ibu. Tapi kita menggunakan itu banyak, backup setelah sinkron, backup setelah digunakan hari pertama. Backup hari pertama itu ada dua, sesi 1, sesi 2. Kalau ada sesi 3, backup juga sesi ketiga. Gitu. Untuk menyimpan itu sewaktu-waktu kita butuhkan pada saat kita dibilang tim kita tidak terkirim ke pusat, Pak Ibu. Jadi itu yang dibutuhkan. Next, untuk startingnya kita buat seperti itu. Dia akan jadi seperti ini Pak Ibu. Nanti ada, kita klik setting seperti biasa. Settingnya prosesor kita tambah. Wajib ditambah prosesor. Kalau hanya satu prosesor tidak akan nyaut examen kita. Jadi ganti prosesor kita serendah-rendahnya 2 prosesor. Ini gunakan. Dipecah jadi 2. Ada yang nanya kemarin Pak Sep, prosesor kita itu apa sih Pak Sep hitungannya? Hitungan core i kita yang kita gunakan Pak Ibu. Core kita yang kita gunakan. Kalau core kita core i ini kita jadikan, kita cuma punya 3. Biasa. Yang satunya 7-nya cuma 2. Kalau kita pakai 3-3-nya, hati-hati cepat drop, nanti pakai aja cukup 2. Yang 1 kali 2 kan? Next, network kita gunakan network. Kalau jadi, kita kan salah 7 mikirin Realtek yang lebih simpel ya Pak Ibu ya. Ini dikurang LAN yang tergabung ke ya kan? klien kita. Sekarang baru kita bisa ambil yang pengaturan LAN yang di klien kita. Dikurang Ubah IP itu yang di server 192.168.0 2 dikurang 1/2 boleh, 197 juga boleh. Tapi yang penting di bawah 200. Next, NAT-nya. NAT di sini Pak Ibu itu penjaringan untuk internetnya. Itu NAT-nya. Dapatnya kita gunakan untuk adapter 2-nya. Kan? Saya bisa tidak adapter 3 ya, kalau ada lagi yang bisa dihubungkan ya, tapi untuk yang saat ini untuk kita ANBK itu hanya pakai adapter 1 dan 2. Bapak Ibu, ini pilihannya yang di tampilan layar saat ini. Oke Pak Ibu, ini ada nampak error di bawah, error browse Chrome yang sering terjadi seperti itu. Jangan ragu untuk mengklik Pak Ibu. Kalau pengen cepat, males lama, Pak, klik browse Chrome-nya, cari lokasi browse Chrome yang kita simpan. Itu. Kalau males nunggu. Kalau saya pribadi Pak Ibu, kalau dulu tuh paling males nunggu. Jadi gerak cepat harus saya klik gitu. Saya pengen selesai cepat. Naik masuk lagi ke selanjutnya. Ini mulai. Kalau tidak ada masalah akan seperti ini Pak Ibu, normal. Kalau yang model sekarang, ini model yang dulu. Kalau yang sekarang ada di situ 192, 168, 1200-nya terlink ke pusat langsung. Kalau yang dulu kan nggak ada, tampilannya seperti ini. Kalau yang sekarang sangat modis, sangat baik dengan versi terbarunya, dan kapasitas untuk aplikasinya juga lebih kecil dibandingkan aplikasi yang lama. Ini tampilan seperti awal tadi. Ingat Bapak Ibu, untuk ngambil IP kalau simulasi itu di simulasi komputer Proctor. Tapi kalau yang untuk mendatang, gladi bersih dan juga ANBK pelaksanaan itu diambilnya di asesmen di komputer Proctor. Kalau di ini untuk ngambil kode kita IP server dan juga passwordnya. Biasanya kalau yang semi online akan muncul mendekati jadwal sinkron. Kalau yang online, jangan nanya-nanya lagi kemarin ya Pak Ibu ya. Yang online itu biasanya paling lambat 1 menit sebelum mulai. Itu deritanya yang online Pak Ibu.
Kalau yang semi online ini deritanya di awal waktu saat sinkron. Ada jadwal sinkron. Sinkron itu kalau yang sangat menderita ini bisa sampai seharian penuh. Kalau internet hilang, jaringan ke pusat tuh nggak bagus. Maka yang terjadi kadang sampai 1 hari teman-teman itu sinkron. Saya sendiri pernah saat itu Pak Ibu, 1 hari sampai saya bawa server itu ke rumah saya. Itu derita pertama kali ANBK SMA di Lebong ini pertama saya bantuin Pak Agus, saya ingat saat itu. Tahun 2000 berapa Pak Agus? 2018 saat itu pertama kali bantuin SMA karena SMP belum. Untuk waktu sinkron pertama saya bawa semua. Kebenaran saya baru belajar saat itu Pak Ibu. Buka buku tanpa ada guru. Pak Agus tahu tuh. Saya buka buku. Sebelum melakukan sinkron biasanya diminta pembaharuan sesuai pemberitahuan yang ada di web ANBK. Kalau di web ANBK tidak menyatakan pembaharuan, jangan pembaharuan Pak Ibu. Atau Ibu sudah pembaharuan sebelumnya, tanpa sengaja menekan pembaharuan. Tapi Ibu pengen pembaharuan lagi. Yang press saat ini 0 di belakangnya. Tapi kalau yang pembaharuan tergantung dengan pembaharuan yang ada pemberitahuannya di ANBK. Ini yang biasanya terjadi Bapak Ibu. Ada standby kuning, itu ada kalau troubleshoot, kata orang troubleshoot ya Pak Ibu ya, ini belum terlalu ininya berat Pak Ibu. Kalau baru standby itu hanya akses server ke pusat ditutup untuk yang kita tadi. Kalau standby biasa warna biru, kalau warna kuning hati-hati Pak Ibu, ada yang tidak sesuai dengan data yang kita masukkan. Jadi dia dikasihnya server kuning, ini standby kuning. Offline merah tidak terkoneksi dengan server pusat. Itu kita harus tutup lagi, buka lagi. Kalau memang benar-benar server pusat online, kita cek jaringan kita dulu Pak Ibu, udah bagus atau tidak. Yang benar itu aktif. Itu Pak Ibu, udah bagus server kita, benar-benar udah siap kalau dia sudah aktif buat. Pak Ibu, kita harus backup hapus dulu data. Backup hapus, backup tadi untuk sebelum sinkron, hapus data untuk membersihkan semua data kalau mungkin ada data yang tidak sengaja terdownload dari pusat, jadi dihapus dulu. Udah itu baru kita bisa mulai sync lagi Pak Ibu di status download ya Pak Ibu ya, klik status download, baru kita sebelum kita start sync kita refresh dulu untuk melihat ada isi atau tidak Pak Ibu. Itu data kita tadi ada isi atau tidak. Selanjutnya kalau sudah masih kosong atau keadaan kosong, Pak Sep, kalau seandainya kita sinkron Pak Sep, waktu sinkron macet sampai data 3, lanjut aja Pak Ibu, klik refresh lagi, keluar, startkan lagi, dia akan mulai di yang kita stop. Kalau Bapak Ibu ragu, terpaksa Pak Ibu backup hapus lagi, nggak masalah. Itu kalau seandainya ragu. Tapi kalau tidak ragu, lanjutkan saja. Pak Ibu, Pak Sep, data emangnya langsung keluar? Enggak Pak Ibu, kita wajib melakukan transfer respon. Transfer respon ini yang paling banyak saya temuin, bukan nggak bisa, tapi kewalahan. Kewalahannya lupa dengan user sendiri, pengaturan user. Ini yang saya ingetin Pak Ibu, untuk yang di awal ini kita pakai 192 IP dari server kita. Yang IP server ini letakkan di awal sini di folder dump. Yang di folder dump itu IP kita misal 192.168.0.197 misal, garis backspace
masuk username laptop kita. Kalau dulu bukan user ya Pak ya, mesin kita. Sekarang username yang kita gunakan. Kalau username kita gunakan Sepriyadi, ya buat Sepriyadi. Itu user dari administrator Bapak Ibu. Bukan, kalau dulu kan banyak kita gunakan administrator Bapak Ibu. Bukan, yang sekarang misal Acer itu administrator kita Acer, ya Acer dibuat. Itu. Username-nya baru yang Acer tadi diulang lagi di sini. Baru password server kita. Server kita wajib menggunakan password Pak Ibu. Kalau tidak bisa buat transfer respon di sini, atau biasa disebut dengan TR. Bukan T copy ya Pak Ibu ya, TR. Baru save. Kalau dia prosesnya benar, maka dinyatakan nanti di atasnya complete atau selesai. Kita bisa lihat data siswa. Ini bentuk ini perjalanan pembuatan yang saya jelasin tadi Bapak Ibu. Dibuat dulu tempatnya yang kita mau buat jadi read pembacaan usernya. Terus terang kalau untuk read everyone ini bisa kita buat juga yang terbaru boleh Pak Ibu. ADD everyone kita buat yang lain lagi bisa. Itu tadi yang dibutuhkan memori dan harddisk yang besar kalau mau gunain gitu seperti itu. Tapi saat ini kita hanya yang normal Bapak Ibu ya. Udahnya seperti folder untuk save, kita bisa lihat ini share folder. Share folder itu folder yang kita buat di share nantinya kemana Pak Ibu? Di flashdisk kita atau harddisk eksternal. Pak Ibu saya ingetin jangan kejadian kebanyakan menggunakan harddisk dia di komputer dia sendiri. Bisa, tetapi kalau kejadiannya nanti server kita ngedown, tidak bisa hidup lagi, bagaimana Bapak Ibu mau ngambil TR Bapak Ibu tadi? Itu tadi. Pak Sep, kemarin kami bisa Pak Sep pakai harddisk yang ada di komputer itu. Bisa Bapak Ibu, tidak ada yang ngomong tidak bisa. Tapi kalau seandainya terjadi hal yang tidak memungkinkan, harddisk kita ngejut tidak bisa jalan lagi, bagaimana Bapak Ibu mau ngambil data TR-nya? Itu. Kalau di flashdisk itu disarankan oleh pusat pakai flashdisk atau eksternal. Itu. Yang di depan itu IP sama user kita yang saat ini yang digunakan. Mudah Pak Ibu melihatnya. Lihat di PC ambil user lihat di situ yang digunakan pakai administrator yang mana namanya. Itu jangan salah lagi Pak Ibu. Kemarin banyak tuh. Ada yang sampai saya belum mulai, yang tulisannya udah jelas belum mulai. Klik dulu daftar tes hari pertama kelompok tesnya sesi 1 ya sesi 1. Kalau sesi 2-nya lain baru kita tekan simpan, akan tampil token di sini. Token akan berganti selama 15 menit sekali ya Pak Gus ya. 15 menit kalau tidak salah saya ingat 15 menit itu berganti token. Setiap pergantian waktu 15 menit akan berganti token yang baru. Itu kalau semi online. Kalau yang online biasanya harus diklik-klik ya Pak ya. Harus diklik. Harus atau ditekan. Tidak boleh tidak ditekan, harus tekan. Dikit jadi lalu. Next, ini Pak Ibu, yang online tidak online perlu diingat harus melakukan assessing all dulu. Yang online itu assessing aja di situ. Ada tulisan di atasnya tombol aktif tidak aktif Pak Ibu. Jangan aktif Pak Ibu, biarkan dulu tidak aktif, maka akan tampil semua nama data siswa kita. Baru kita all assessing kan. Kalau di tempat Bapak Ibu tuh diklik ada tombolnya baru assessing. Kalau di semi online ada all assessing atau all assessing all. Atau kebalikannya, un itu menghapus atau membatalkan dari penceklisan atau menyatakan iya untuk jalan. Baru harus save. Kalau di sini save ya Bu ya. Kalau di online kalau tidak salah saya tidak ada tombol save. Dia langsung asing udah bisa mulai. Itu yang kejadian kita Pak Ibu. Kalau Pak Ibu belum all assessing kan semua siswa kita, sampai 2 tahun Bapak Ibu mau aktifkan klien nggak akan masuk. Karena disinilah tempat mengaktifkannya.
awal pertama. Untuk kelompok tesnya kita pilih di sini, kelompok tesnya juga sesuai dengan data yang tadi, status tes tadi, Bapak Ibu ya. Hampir sama sebenarnya, cuman tampilan berbeda kalau online dan semi online. Ini tampilan untuk reset loginnya sama juga sama itu, cuman bedanya kalau yang online warnanya biru, cantik warnanya, terang. Itu. Kalau yang semi online putih mulus seperti ini, suci dia. Next, lanjut lagi Pak Ibu ya. Status peserta, di sini kita bisa lihat di status peserta, yang belum terupload, sudah terupload dan selainnya. Untuk mengupload itu klik di sini. Kalau yang semi online, kalau yang online aman. Paling lihat itu, oh selesai anak ambo, oh belum selesai. Paling itu kalau yang online, karena mereka langsung upload ke pusat semuanya. Ini untuk laporan Pak Ibu. Setelah melaksanakan semua kegiatan, setelah terupload semua, maka ada tombol laporan. Kita wajib laporan ke server pusat bahwa kita telah melaksanakan. Ketik dulu nama pengawas, nama proktor, nama teknisi, baru cetak. Next, setelah melaksanakan, usahakan backup Bapak Ibu. Itu setelah kita sinkron tadi kan, sudah kita sinkron, backup. Atau setelah pelaksanaan kita backup. Sesi 1 sudah pelaksanaan, backup. Jangan hapus ya Pak Ibu ya, backup aja. Biasanya itu ditahannya, nggak ada dilanjutkan, itu hapus nggak boleh. Itu biasanya itu. Next, itu aja Pak Ibu. Dalam asesmen ini, kalau untuk semi online masih ya Pak ya, troubleshoot ya. Saya tanyain dulu sama pembawa acara, kira-kira kita lanjutkan lagi atau isoma dulu Pak Ibu, karena lihat waktunya. Refleksi diri untuk transformasi. Terima kasih. Itu untuk MBK. Pak Ibu silakan kalau mau silakan Pak Ibu. Tidak apa-apa Pak Ibu. Halo. Halo. Ya, baik Pak Sud. Seharusnya kita masih banyak materi di sini. Ada beberapa materi, cuman karena ada beberapa yang tidak dapat hadir dan berhalangan, jadi ada baiknya kita lanjutkan saja dulu. Lanjutin ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu silakan sampai makan boleh Pak Ibu kalau rasanya. Iya, kalau Bapak Ibu proktor, kepala sekolah teknisi dan mau makan, silakan sambilan ya. Nanti siapkan pertanyaannya di akhir acara Bapak Ibu. Kalau enggak usah pakai pertanyaan Pak Ibu. Iya. Ya, daripada nanti di kegiatannya banyak yang ditanyakan, mending ada masalah terkait dengan simulasi yang kemarin kita laksanakan, mungkin yang ingin ditanyakan nanti kita buka season ada jawaban ya. Kita lanjut di troubleshoot ya Pak ya. Troubleshoot ya Pak ya. Yang namanya trouble ya Pak ya. Yang namanya shooting ya troubleshooting. Yang terjadi di jalan, yang ditembak. Biasanya itu bahasa akhirnya. NBK 2023. Nah, untuk SMP dan seterusnya kesetaraan. Kalau yang untuk kesetaraan makasih banyak udah hadir. Mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa menyampaikan untuk kesetaraan, lupa saya buat datanya kemarin. Mohon maaf sebelumnya karena kita semuanya dalam lingkungan Kabupaten Lebong, SMA, SMK, SMP, SD dan seterusnya. Yang namanya Lebong 1 Pak Ibu, bukan 2. Walaupun itu yang di bawah naungan Cabdin atau Digbud, kita 1 Pak Ibu. Berhasil tidak berhasilnya Kabupaten Lebong dari 2 sisi ini, baik itu dari Cabdin maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Alhamdulillah hal ini biasanya adapter setting kita Pak Ibu. Kita tidak di segmen 0. Itu. Yang saya sebut tadi Pak Ibu, segmen 0 tadi 192.168.0. Kalau kita buat segmennya 1, innalillahi, karena pusat pakai segmen 0.200. Server pusat IP akhirnya 200. Jadi kita di bawah itu Pak Ibu. Yang saya jelaskan tadi. Itu terjadi masalah yang pertama. Itu pasti yang terjadi masalah. Waiting PHD server ready disebabkan karena salahnya pengaturan di VM-nya. Adapter 1 tolong cek lagi Pak Ibu. Itu harus yang LAN-nya terkirim ke klien, bukan yang LAN internet. Tapi itu
PM tidak berhasil dijalankan. Ini yang terjadi kalau yang seperti ini. Karena yang tadi Pak Ibu ada segmennya tidak 0. Udah itu yang kedua, cara ngetesnya di ping dulu Pak Ibu, pingkan dulu ke pusat. Itu next. Selanjutnya ada masuk ke pengatur network and connection host server. Ini Pak Ibu kita cek untuk perbaikannya, masuk ke local area. Kalau itu di ini yang menuju ke klien tadi kita perbaiki propertiesnya. Pak Ibu dicontoh ini 221, jangan contohin yang ini. Nggak tahu yang lama mungkin udah bosan buka-buka itu versi 4. David gitu, Pak Aris yang di SMA tuh, Pak Suski itu bosan lihat itu. Termasuklah Pak ini SMK saat ini Lebong Tengah, saya lupa kok. Pak Rasid, Pak Muksid itu bosan lihat itu. Pak Rizky SMK ini kurang. Nah ini itu Bu, di tempat yang kita tadi. Ini yang di LAN yang kita atur IP tadi, kita letakkan di sini. Itu. Kalau yang internet kita masukin atau yang WiFi, say goodbye, nggak akan bisa masuk. Itu nggak akan pernah bisa masuk. Oke, lanjut di sini yang akan muncul pertama kali seperti ini Pak Ibu. From admin belum memilih nama VirtualBox, ya memang belum. Ambil dulu set virtual mesin, klik, udah diklik nanti baru bisa start. Tadi sini Bu, Pak Ibu, ada 1 Chrome itu tidak bisa, kita harus jadi 2 Chrome, paling tinggi 2 Chrome. Kalau kita buat 1 Chrome nggak akan bisa dapat. Ini peringatan yang akan muncul. Nggak usah baca kiri kanan lagi Pak Ibu, jelasnya itu udah diaktifin, nanti akan muncul seperti ini. Yang salah ini, kembali ke setting, naikkan prosesornya jadi 2. Itu Pak Ibu. Pasif bisa dilakukan pada saat jalan. Kalau tombolnya aktif bisa Pak Ibu. Kalau tidak aktif terpaksa harus keluar dulu. Keluarnya ingat Pak Ibu, keluarnya jangan sembarang tekan. Nanti ada tampilan simpan, shutdown, pengiriman shutdown, baru itu yang ditukar. Oke, ini Pak Ibu, prosesor tadi. Ini memorinya, mainboardnya, prosesornya di sini. Sistem masuk itu. Pernah ada dalam komputer itu. Coba diubah dengan nama yang berbeda. Misal nama di situ tuh SMP 1 dibuat situ atau SMA 1. Ubah dikit gak sih di belakangnya tuh SMP 1 2020 misal, atau SMP 1 Proktor Cantik misal. Terserah Bapak Ibu, yang punya hak Bapak Ibu kok. Pusat nggak baca itu Bapak Ibu. Yang ngelihat Bapak Ibu Proktor yang di tempat itu sendiri. Silakan. Kalau saya dulu sempat buat situ, komputer saya sendiri. Saya buat gitu. Jadi PHD saya itu namanya. Silakan Bapak Ibu, serah Bapak Ibu buat apa. Yang penting PHD-nya jangan sama dengan yang pernah dibuat dulunya. Gitu. Next, membuat virtual mesin baru dengan nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Itu dari petunjuk yang ini tadi, itu langsung harus berbeda namanya. Next, ada tampil juga seperti ini. Cannot create the machine UUID. Biasanya ini di virtual mesin awal itu Pak, di ininya biasanya tuh tidak membaca di model awalnya. Ada yang nama yang double virtualnya. Kita harus buat save duitnya dulu. Misal di PHD kita nih ada dua nama di VirtualBox kita harus lakukan langkah ini dulu. Pak Ibu diingetin kembali, SMA SD yang pelaksanaan serempak, server harus beda. Kalau itu mandiri, tapi menumpang itu boleh dalam satu server. Kemarin ada kejadian SMK dan SMP tapi tidak saya sebutin namanya saat ini, biar kita sendiri yang tahu. Makasih banyak yang ingat itu, jangan lakukan lagi ya, karena nanti terjadi lagi standby kuning kemarin ya. Standby kuning itu tidak bisa jalan sama sekali, dia terkunci di unlock, jadi harus salah satunya yang aktif itu Bapak Ibu.
Oke, next terjadi permasalahan seperti ini juga, tampil normal unstable. Jadi ada PHD yang tidak normal. Itu yang dinyatakannya Pak Ibu. Next, troubleshooting yang seperti ini juga. Failure to open the internal network tidak jalan. Hal ini terjadi karena driver jaringan berubah. Driver kita berubah dengan sendirinya. LAN kita ternyata awalnya pakai LAN, ngejut disable, mati. Sebentar, kadangkala kita nggak tahu sekarang masuk connect. Iya, pada saat kita mau aktifin, tak hilang sebentar jaringan kita. Itu sering terjadi itu Pak Ibu. Kita tanpa sadar itu aktif, itu disable, sudahnya itin lagi. Kalau untuk menutup kemungkinan itu, kalau saya itu aktifin. Nggak bisa saya nge-remote Pak Ibu. Kalau di HP itu bisa remote pakai ultra or remote jarak jauh, itu ultra fiber. Jangan nge-remote dulu. Kalau memang benar-benar nggak bisa lagi, baru insya Allah bisa kita remote, kita bantu remote. Betul. Oke, ini runtime error opening dan time opening. Itu ada yang tampil seperti itu juga Pak Ibu. Ubah nama virtual mesinnya, itu contoh terangan di situ Pak Ibu. Kita ubah semuanya. Kalau males yang seperti itu lagi, udah hapus saja, buat baru lagi PHD-nya. Kalau males nyeting kayak itu Pak Ibu. Kebanyakan kan kami yang HD males kan merubah itu. Tidak ada Bu. Biasanya tuh kalau tidak ada nih Bu, versinya tuh, versinya Pak Ibu. Versi dari apa? Virtual teknologinya. Itu jadi diatur di virtual teknologi dari BIOS kita Pak Ibu. Dari awal pertama matiin lagi komputer, masuk ke BIOS lagi, ubah enable dari virtual teknologinya atau virtual mesin kita. Itu. Pada umumnya kalau Windows 2010 2012 namanya virtual teknologi. Itu, aktifin itu semuanya. Yang terjadi tadi tidak aktif. Ini. Oh iya. Udah itu masuk ke advance, aktif dan aktif, enablekan semuanya. Ini kalau versi yang berbeda, diaktifin di situ di advance. Di advance virtual BIOS kerja. Oke, baru enter BIOS. Ini kalau virtualnya pakai yang 32, Windows-nya 32 bit. Jadi sesuaikan adminnya Pak Ibu. Adminnya. Betul. Ini yang pakai 32 bit. Ya. Pasti yang terjadi dari OS-nya seperti ini, enter OS. Kalau kan tadi dipinta troubleshoot dulu, kalau troubleshoot dulu inilah lama Pak Ibu, masalah kita paling lama kalau untuk online dulu ya. Ini yang kita buat, lakukan. Next, misal terjadi seperti ini juga, tidak ada nomor IP untuk tes di komputer ini. Ya buat lagi IP-nya Pak Ibu, cek segmennya. Sudah pasien sudah dibuat segmennya, cek kabelnya. Udah benar-benar nyambung di hub atau tidak. Cek lagi antivirusnya Pak Ibu, masih aktif atau tidak di klien kita. Itu ini yang terjadi biasanya itu di klien yang seperti ini. Tidak ada IP ini. Itu. Jadi itu yang perlu kita virus. Biasanya yang terjadi itu tadi di exam kita Pak Ibu. Waktu saat ngaktifin exam kita yang ini yang terjadi. Kalau tidak PHD, exam kita yang masalah. Exam kita kemarin ada yang download PHD tapi tidak full. Cuman tampilannya sama 18 GB atau 17, sekian. Tidak tahu virusnya ngilangin mungkin Pak Ibu. Datanya diambilnya, cuman masih tetap ditampilkannya jumlahnya seperti itu. Itu yang terjadi masalah. Satu lagi antivirus kita lupa dimatikan dulu. Itu kebanyakan Pak Ibu. Yang namanya antivirus itu yang dibilang tadi Pak Ibu. Sebelum sering
Ini tadi terjadi IP tadi juga Bapak Ibu. Ini IP registrasi tidak masuk, sama seperti yang tadi juga klien. Cek lagi yang dilakukan ping dulu dari server, dari klien ke server, atau dari server ke klien, kebalikannya boleh cek pingnya. Udah tuh cek nick kliennya supaya beda. Ini yang terjadi juga. Baik Bapak Ibu semuanya, kira-kira mulai lagi jam Kabupaten Lebong, Kepala Cabitin Wilayah 5 Kabupaten Lebong, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman kalian dokter teknisi. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja materi yang saya bawakan yaitu tentang pemanfaatan laman ANBK. Ini dikhususkan dengan proktor dan teknisi biasanya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan mic-nya dihidupkan, boleh bertanya langsung ketik. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya coba share untuk PowerPoint-nya. Asesmen nasional berbasis komputer Kabupaten Lebong tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu, laman ANBK-nya. Pertama, data asesmen nasional. Data peserta asesmen nasional itu diambil dari Dapodik, dan EMIS untuk di bawah Depak, sedangkan di bawah Dikbud itu Dapodik. Kemudian di Perpal yang memiliki NISN, di peserta didik, kemudian masuk ke Bio AN, dan kemudian ditarik di web ANBK. Lanjut, satuan pendidikan yang ikut dalam tersebut yaitu dari SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C, pula utsa dan kuliah. Ini pondok pesantren biasanya. Kemudian untuk jumlah sampling untuk SMP dan SMA itu ada 45, ditambah cadangan 5. Kemudian jumlah peserta SD ada 30 dan cadangan 5. Kalau peserta kurang dari yang ditentukan, maka seluruh peserta itu akan menjadi sampel. Misalnya siswa di kelas 5 SD itu ada 10, sedangkan diminta 30, maka ketiga 10 siswa itu akan menjadi sampel. Metode sampling itu dilakukan secara acak oleh sistem ANBK. Kemudian ini urutan tugas proktor, dan pada laman ANBK itu pra pelaksanaan itu melengkapi data infrastruktur, menentukan status pelaksanaan, menentukan moda pelaksanaan, menentukan tempat pelaksanaan, mengisi, mencetak, dan mengunggah fakta integritas, menarik biodata peserta, mendaftarkan komputer proktor, atau peserta, beruang, atau ID proktor, gelombang dan sesi, mengecek kelengkapan data, melihat jadwal sinkronisasi apabila dia semi online, mencetak kartu login dan mencetak daftar hadir. Kemudian saat pelaksanaan, yang pertama aktivasi peserta cadangan, mengunggah daftar hadir, mengisi berita acara, menandatangani peserta yang tidak hadir,
mencetak berita acara pelaksanaan, mengunggah berita acara, kemudian melaporkan soal bermasalah, melaporkan permasalahan teknis pada menu layanan pengaduan, dan melihat rekap upload jawaban. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk yang pertama, oke Bapak Ibu, mengakses laman ANBK. Jadi proktor yang pertama mengakses laman ANBK, yaitu anbk.kemdikbud.go.id, kemudian mengisi data satuan pendidikan, mengisi data infrastruktur, kemudian memilih status dari mandiri atau menumpang. Jika mandiri, memilih secara online atau daring atau semi online. Ketika menumpang akan mengikuti data sekolah yang mandiri atau sekolah yang ditumpanginya. Kemudian mencetak surat kesiapan dan mengupload kembali. Setelah itu tim teknis memverifikasi infrastruktur, status, dan moda. Kemudian memilih rincian komputer per ruang, menarik data peserta dari BioAN untuk SMP dan SMA ini sudah bisa, sedangkan untuk SD ini belum bisa. Kemudian menempatkan peserta ke ruang dalam kalau lebih dari satu ruang untuk pelaksanaan, maka ruang mana yang akan siswa itu ditempatkan untuk ujian. Kemudian memilih gelombang. Untuk gelombang ini SMA ada 2 gelombang, sedangkan SD itu ada 4 gelombang. Pengaturan sesi, per siswa diatur sesinya apakah di sesi 1, 2, atau 3. Kemudian cek kelengkapan data, wajib dicek setelah centang hijau, cetak kartu login dan cetak daftar hadir. Ini pra pelaksanaan. Ini Bapak Ibu untuk sampling atau sampel untuk SMP, SMA, SMK itu ada 45. Gelombang ada 2, gelombang 1 dan 2. Sedangkan SD itu ada 30 sampling terdiri dari 4 gelombang. Jadi SMP apabila keterbatasan komputer minimal itu 8 klien dan 1 komputer proktor. Minimal untuk SMP, SMA, SMK 8 komputer klien dan 1 komputer proktor, ya. Kemudian sedangkan untuk SD 1 komputer proktor, 3 komputer klien. Apabila memiliki komputer banyak, misalnya SD memiliki komputer klien 30, bisa dibuat 1 sesi. Apabila memiliki di bawah 30, misal memiliki 20, bisa dibuat 2 sesi. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada yang bertanyakan masalah keterbatasan komputer, jadi dia boleh mengikuti ke 4 gelombang untuk SD, gelombang 1, 2, 3, 4. Tapi kalau memiliki banyak komputer, bisa 1 gelombang dengan 1 atau 2 atau 3 sesi. Baik, lanjut. Kita langsung uji coba Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, boleh langsung dihidupkan aja mic-nya, langsung bertanya, tidak apa-apa. Baik, kita coba lihat. Ini kita buka yang SMA dulu.
masuk ya. Ini. Baik Bapak Ibu, ini contoh yang untuk SMA. Untuk SMA data sudah. Pertama itu biodata siswa, yang masuk itu peserta utama dan cadangan. Peserta utama itu ada 45, tampilannya seperti ini. Kemudian peserta cadangan ada 5. Jadi untuk SMA dan SMP ada 50 sampling. Kemudian fakta integritas. Fakta integritas jangan lupa diisi Bapak Ibu. Kemudian komputer proktor, sesuaikan dengan jumlah komputernya. Komputer klien berapa, kemudian ruang berapa ruang, kemudian nama ruang. Kemudian pengaturan sesi. Pengaturan sesi kita boleh buat satu persatu. Misalnya kita atur, nah ini kita edit, kita pilih masuk untuk hari ke-1 masuk ke sesi berapa, misalnya sesi 1, hari kedua sesi ke-1 kita simpan. Atau boleh kita checklist, ini pesertanya ada 20 Bapak Ibu, kita checklist, kita edit langsung bersamaan, bisa sekali 20 kita edit, asalkan kita centang dulu. Cek. Ya, tes. Kemudian kelengkapan. Baik Bapak Ibu, kelengkapan ini coba kita lihat. Untuk yang status sudah hijau berarti posisinya sudah lengkap. Sudah lengkap. Kemudian selesai itu ada kartu login. Kartu login ini bisa kita cetak setelah 2 hari atau 3 hari sebelum pelaksanaan. Kalau sekarang sebenarnya sudah bisa, misalnya gini. Nah ini Bapak Ibu, sudah bisa kita cetak untuk SMA, SMK. Ini nanti akan dibagikan ke siswa. Kemudian cetak daftar hadir. Nah ini belum bisa. Nanti mata pelajaran ini ada 2, yaitu yang pertama literasi, yang kedua numerasi. Kemudian berita acara pelaksanaan. Jadi berita acara pelaksanaan bisa kita isi pada saat pelaksanaan. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk laman ANBK saya rasa sudah cukup. Jadi kalau ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Proktor browser pada tahun 2023 ini kan dengan 2022 kan berbeda itu. Iya. Pada prinsipnya sama. Tapi di browser 2023 ini kan ada beberapa poin-poin yang ditambahkan. Ya. Jadi kan apa namanya, pada waktu kita mengaktif siswa, kalau di Proktor peserta tahun 2022 kan tinggal kita checklist peserta kan, assign all kan. Tapi Proktor di sini kan agak ribet terus. Jadi
minta tolong mungkin kawan-kawan ada yang tahu kan. Baik Pak Indra, untuk tampilannya memang berbeda ini untuk yang online ini tampilannya berbeda Ya. Untuk Pak Indra online apa semi online nih? Online ya. Jadi yang online ini memang agak berbeda Pak, tapi dalam prinsipnya itu sama. Terutama untuk mengaktifkan kelompok tes atau status tes ini Ya, kan kesalahannya Pak, karena status online ini yang dipakai itu server pusat. Misalnya di server pusat itu memang siswanya belum bisa login, maka atau server yang bermasalah, maka di Proctor browser untuk online itu bermasalah. Jadi kalau semi online bedanya, semi online itu kendali server, sedangkan di online kendali server itu sebagian di pusat, sebagian lagi di pusat. Jadi terkadang itu belum dibuka server oleh pusat, kita sudah mengaktifkan itu otomatis tidak bisa Pak. Jadi pertama kita lihat pengumuman di akun ANBK dahulu, setelah itu ada di pengumuman bukanya jam berapa, misalnya jam 7.30, maka baru bisa kita buka di jam 7.30. Kalau kita paksakan di jam 7, ini belum ada tombolnya biasanya. Itu bedanya Pak, mungkin agak kaget yang semi ketika memegang yang online ini agak sedikit kaget. Kemudian jaringan, permasalahan jaringan ini bukan di kita saja. Ketika online, kalau jaringan itu di server pusat, ketika banyak request atau permintaan atau yang mengakses di server online pusat itu banyak, maka akan terjadi error. Biasanya ditandai dengan blank, baik itu server propornya, example atau external client. Itu memang kendala di posisi online. Tapi kalau itu di nanti ini akan ditambah per online-nya. Jadi kemarin itu masih simulasi otomatis cara yang digunakan ini tidak banyak yang diaktifkan. Tapi pas nanti banyak yang diaktifkan. Mungkin itu Pak. Oke, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kami buka kembali sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Oke, itu tadi Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dikit untuk yang online. Kendala utama online itu bukan saya bukan atau apa ya. Biasanya di server pusat dan exam proctor kita seperti Pak Agus jelaskan tadi, kendali kita tidak penuh seperti semi online. Kalau yang biasa semi online itu kendalinya utuh sama yang kawan-kawan yang server online itu pegang-pegang. Kalau yang online ini memang benar kita dapat setengah Pak Ibu. Bagian dari pusat yang pegang kendali itu. Jadi kalau yang pusat server pusat kendala, kita itu bukan kendala. Seperti yang kemarin ada yang blank hitam.
ada yang putih, ada tulisan situ error server itu yang dari pusat gangguannya. Tapi yang diutamakan Pak Ibu mungkin seperti yang tadi, kontaklah saya benar, yang dilupakan itu dia lupa menandakan di statusnya Pak Ibu, di kelompok tes dari awal harus dibuat dulu. Sini ada pilihan status, Ibu klik pilihan status, nanti ada pilihannya, Ibu statusnya hari pertama atau hari kedua, udah itu kode tesnya kode sesi 1 atau sesi 2, pilihan tesnya ya, kode tesnya ada di situ nanti per harinya kalau misalnya pilihan kelompok tesnya sesi 1 atau 2, baru apply. Waktu apply itu akan muncul di sini tandanya. Ibu checklist yang tanda checklist yang di atas kali baru baru nanti bisa anak-anak kita mulai login. Ingat Pak Ibu, login kita pakai kartu login yang ada di web ANBK, bukan di daftar login atau di daftar peserta, bukan di situ tempat kartu masuk login. Itu mungkin tambahan Pak Ibu untuk yang login. Jadi benar-benar siap mental. Biasanya kalau di gladi bersih itu diulang kembali kejadian yang simulasi. Biasanya gantian itu. Kalau enggak yang semi online gangguan, yang online gangguan. Itu kalau di gladi masih seperti itu. Itu tadi tuh di semi online mungkin tujuan mereka untuk kita juga di sini untuk mempersiapkan lebih lagi. Misal contoh jaringan kita kurang kuat, kita harus siap HP lagi Pak Ibu. Jadi HP Proctor usahakan untuk Bapak Ibu yang mandiri sekolahnya diisiin dikit pulsa kawan dan Proctor itu. Kasihan nanti jaringan hilang. Untuk yang Telkomselnya masih jalan, tapi sayangnya pulsa nggak ada untuk narik ya, nggak bisa jalan, jadi macet kegiatan. Silakan Pak Ibu yang mau tanya lagi Pak Ibu. Mumpung kita masih buka Pak Ibu. Kalau seandainya malam nanti masih pengen nge-zoom juga, boleh silakan hubungin mumpung waktunya masih ada sampai jam 2-3. Zoom ini masih gratis, masih ada yang bayarin. Kalau besok ya Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, pada saat simulasi kemarin mungkin banyak sekolah yang tidak bisa masuk dan tidak bisa login, dan kami sudah menghubungi pihak bahwa terjadi kesalahan teknis yang ada di jaringan yang terutama yang pakai Indihome Bapak Ibu, karena adanya pelebaran jalan di daerah Linggau. Jadi kabel yang berada di bawah yang ada di Linggau untuk ke daerah kita itu mengalami beberapa kendala. Jadi itu sekedar informasi, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan ANBK nanti dan untuk tingkat SMA itu sudah selesai dan tidak ada kendala Bapak Ibu. Itu yang kita inginkan. Oke, kembali masih ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Halo. Iya. Halo Pak. Silakan. Pak. Silakan Pak. Kalau ya silakan Pak. Kalau mau ditanyakan Pak. Ini menyangkut dengan SOP ANBK nih Pak. Karena kemarin ada informasi untuk kendaraan untuk
kegiatan ini dikembalikan ke sekolah gitu. Jadi itu yang mau kami tanyakan, karena nanti ini juga kami akan bikin RAB-nya untuk biaya pelaksanaannya. Tentu itu perlu kami konfirmasi hari ini sebagai panitia pelaksana. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Bisa dengar Pak? Dengar Pak? Nah, bisa didengarkan suara saya Pak? Ya, kedengaran. Ya. Baik Pak, saya mau menjawab. Sebenarnya di dalam acara kita mau ya yang sudah dikirim itu ada dari Bakir, kemudian ada juga tentang lembab, namun mereka juga kecil gitu. Kirim di grup sudah. Ada kebijakan atasmen untuk melanjutkan mereka bisa bersedia hadir untuk kita lanjutkan menjadi hasilnya di atau hari ini untuk siang hari ini sudah tahu angka dari market ini Pak lebih lumayan. Untuk masalah dana yang di pos ANBK itu jelas Pak. Coba terima kasih Pak penjelasannya. Oke, kami lanjutkan dulu Pak ya untuk season berikutnya Pak ya. Pemanfaatan akun web bioan oleh Pak Razet, disilakan Pak. Kita lanjut materi dulu Pak, nanti bisa kita lanjutkan untuk season tanya jawabnya Pak. Silakan Pak Razet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu tim teknis dari kabupaten, saya fokus dengan bioun untuk SD, SMP dan kesetaraan. Jadi saya hanya dapat bisa menyampaikan bahwa mempertegas apa yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, yang untuk setahu saya untuk honor, tim teknis, pendataan semuanya tidak ada lagi di DPA Dinas Kabupaten Lebong, termasuk kami di Dinas Kabupaten juga tidak ada lagi yang bersifatnya honor baik pendataan maupun sebagai tim teknis yang di dinas begitu. Jadi untuk sekolah nanti bisa dikoordinasikan dengan tim BOS bagaimana teknisnya, apakah bisa dimasukkan ke BOS karena beberapa regulasi BOS terbaru, honor di BOS juga ada ketentuan-ketentuan yang bisa dibayar seperti itu. Jadi untuk kami Dinas Pendidikan, walaupun tidak adanya honor ataupun sebagainya, tapi kami tetap menjalankan tugas dan topoksi kami sebagai tim teknis yang sudah dilatih di pusat pertama kemarin. Jadi kami akan tetap menjalankan walaupun honor tidak ada seperti itu. Jadi baik Bapak Ibu, saya itu sebagai pembuka, saya lanjutkan langsung dengan pendataan bioangin. Jadi tahapan awal dari pelaksanaan ANBK adalah pendataan bioangin. Jadi persiapan asesmen nasional tahun 2023
Jadi saya juga baru dapat materi yang ini terbaru dari provinsi tadi malam, jadi saya masih juga mempelajarinya begitu. Jadi berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan AN tahun 2023. Jadi untuk kita fokus dengan yang SD, jadi untuk simulasi tanggal 7 sampai dengan 10 yang sudah berjalan sekarang, alhamdulillah setelah kita lihat sudah tidak ada kendala yang berarti, bisa berjalan seperti biasa seperti itu. Jadi untuk yang SMP tanggal 20 tanggal 11 sampai dengan 14 September adalah gladi untuk tingkat SMP dan paket B. Di sana untuk pelaksanaan tanggal 18 sampai dengan 21 September. Jadi mengingat waktu pelaksanaan yang tidak begitu lama lagi, jadi kita fokus dengan penataan di BioUn. Saya lanjut saja ke materi yang khusus dengan data BioUn. Jadi BioUn bersumber dari Dapodik atau EMIS. Jadi data Dapodik yang sudah diinput di satuan pendidikan, nanti bila data tersebut data tersebut akan masuk ke Perpal PD satuan pendidikan, nanti data tersebut diolah di Perpal PD data. Di data yang dari Perpal PD nanti akan masuk ke BioAN. Jadi di BioAN ini data yang bersumber dari Perpal PD. Jadi kalau siswa yang tidak masuk di BioAN, silakan cek di Perpal PD-nya apakah siswa tersebut linknya belum terinput ataupun NISN-nya belum terbit seperti itu. Jadi selanjutnya dari BioAN data tersebut ditarik lagi ke web ANBK. Jadi untuk di BioAN, jadi data tersebut akan disampling di BioAN. Jadi data yang sudah disampling nanti akan masuk ke web ANBK. Dan selanjutnya masuk lagi ke server pusat asesmen nasional. Jadi berikut adalah alur data untuk BioAN adalah impor data. Jadi data yang di BioAN kita impor dulu, nanti akan disampling secara otomatis dari aplikasi BioAN. Jadi setelah disampling, nanti data yang sudah disampling akan tercetak DNS. DNS inilah selagi masih data DNS, data siswa tersebut berpotensi untuk berubah, begitu. Bisa bertambah karena ada siswa yang pindah atau belum masuk, bisa berkurang dengan bila siswanya sudah ada yang pindah. Dan selanjutnya DNS ini nanti kami dari dinas akan menggenerate nomor peserta dari peserta yang DNS yang sudah disampling. Jadi nomor akan kami generate, nanti nomor yang sudah di-generate baru sudah dicetak DNT-nya. Jadi untuk DNS dan DNT nanti kami hanya sekedar mengirim filenya ke satuan pendidikan, mengingat kami juga keterbatasan. Jadi filenya silakan di print sendiri datanya di satuan pendidikan. Jadi kami hanya mengirim file PDF-nya sendiri.
Nah, begitu berikut ada grafik dari data untuk HN, sumber, dapodik atau emis akan masuk ke dalam jenis rombel kelas dan kriteria kebutuhan data penilaian adalah mempunyai NISN dan nomor kuning rombongan belajar. Dan durasi dapodik data induk emis data induk setiap 4 jam mulai pukul 00 sampai dengan pukul 22. Data akan terupdate setiap 4 jam. Berikutnya data induk data integrasi setiap 4 jam sampai dengan pukul 24. Berikut adalah peran dari tim BOAM dari tingkat provinsi sampai dengan satuan pendidikan. Jadi provinsi adalah sebagai pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data satuan pendidikan dan calon peserta AN di masing-masing provinsi. Username dan untuk provinsi sebagai berikut dengan kode provinsi, dinas, ataupun kemenang. Selanjutnya, dinas kabupaten adalah pengguna yang diberikan untuk mengelola data satuan pendidikan dan calon peserta AN masing-masing kabupaten dengan username kabupaten adalah sebagai berikut dengan kode provinsi dan kode kabupaten. Selanjutnya, untuk satuan pendidikan adalah pengguna yang diberikan hak untuk mengelola data satuan pendidikan dan calon peserta AN di masing-masing satuan pendidikan dengan username satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Jadi jenjang, kode provinsi, kode kabupaten, dan kode sekolah. Jadi setiap kita login itu akan diminta untuk merubah password atau memperbarui data pengguna. Jadi berikut adalah tampilan halaman login untuk pendataan BOAN. Jadi masuk kan nama pengguna sebagai username dan masukkan password dan klik masuk seperti ini. Kata login. Jadi setelah login kita langsung dihadapkan dengan data identitas sekolah yang wajib diisi adalah email, nama pengguna, nomor telepon atau WhatsApp, password yang terbaru. Jadi kita disuruh untuk mengganti password yang terbaru. Berikut adalah tampilan dari BOAN yang sudah login dan ada beberapa menu untuk satuan pendidikan. Jadi ada menu berupa menu data siswa. Jadi menu data siswa berfungsi untuk menarik siswa dari dapodik. Dan selanjutnya data akses itu adalah data pengguna yang sebagai operator yang ditunjuk dari satuan pendidikan. Selanjutnya data master. Jadi untuk satuan pendidikan tingkat SD atau itu data masternya untuk diinput sendiri di satuan pendidikan dan untuk nama kepala sekolah untuk segera diperbarui. Biar nanti pas percetakan DNS nama sekolahnya sudah nama kepala sekolah yang baru.
berikut data identitas sekolah ataupun data master sekolah yang harus kita input atau perbarui adalah identitas sekolah yang data yang berubah dari tahun sebelumnya, seperti nama pengguna atau nama kepala sekolah, NIM kepala sekolah, email kepala sekolah yang baru bila ada perubahan nama kepala sekolah. Jadi berikut tampilan adalah untuk impor biodata. Jadi data yang sudah kita tarik nanti akan muncul centang hijau yang jadi bahwa data tersebut sudah ditarik, dan jumlah data yang sudah ditarik akan muncul berapa siswa yang sudah ditarik. Berikut adalah tampilan siswa yang sudah ditarik. Jadi setelah kita menarik, kita klik data peserta. Jadi akan muncul data peserta yang dari Dapodik yang kelasnya kelas 8 atau kelas 8. Jadi akan muncul seluruh siswa kelas 8. Jadi nanti akan selanjutnya akan disampling secara otomatis. Berikut ada contoh data yang sudah disampling. Jadi data yang sudah nanti akan kita sampling data, jadi statusnya akan berwarna hijau apabila sekolah tersebut sudah melaksanakan sampling. Jadi dari data siswa yang sudah kita tarik sebelumnya dari Dapodik akan tersampling secara otomatis, dan bila siswa tersebut 2 rombel itu nanti akan disampling sesuai dengan kriteria yang ada di BioUn. Setelah melaksanakan sampling nanti akan dicetak TNS, dan bila biasanya sekolah juga bisa mencetak TNS apabila aksesnya diberi akses full dari provinsi. Selanjutnya setelah DNS sudah final, nanti kita akan melakukan generate nomor peserta. Jadi nomor peserta akan di generate melalui sistem, nanti akan muncul nomor peserta secara otomatis di siswa yang sudah disampling. Ini nanti untuk dinas nanti akan terbaca data siswa yang sudah disampling dan yang belum disampling. Jadi statusnya akan hijau, itu menandakan bahwa sekolah tersebut sudah melaksanakan sampling. Jadi inilah materi singkat dari saya. Saya juga masih belajar karena materi ini juga baru saya dapat dari provinsi, dari Malang. Setelah memang ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan sekarang. Ya baik Bapak Ibu, jika kembali kami buka sistem tanya jawab kembali. Jika ingin ditanyakan silakan, dan mana yang bisa kami jawab bisa dijawab, dan juga bisa disampaikan secara bersama.
Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Dan untuk link akses kembali kami bagikan untuk silakan. Sementara yang sudah masuk dari link akses itu ada 72 orang. Silakan SD 40 kalau ada yang ditanya. Iya Pak, moderator izin bertanya. Baik, Bapak. Silakan, Ibu Melisa. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang bertanya. Gini Pak, Raja saya mau tanya, kebetulan di sekolah kami itu masih ada sekitar 2 SD yang menumpang. Jadi yang tugasnya untuk menarik data nanti itu kembali ke SD-nya masing-masing ya Pak. Jadi kami SMP yang ditumpangi itu hanya mengatur sesi ketika siswanya sudah masuk ke PPNBK. Itu, terima kasih. Oh, silakan. Oh, baik. Pak Agus. Lomba poli Kapolsek. Lomba poli Kapolsek. Ibu Popi matikan mic dulu. Ibu Popi matikan mic dulu. Baiklah Bu Melisa, dengar. Ketika ada sekolah yang pertama itu sekolah yang menumpang terus membuat kesepakatan dulu dengan sekolah yang ditumpangi. Jadi segala bentuk pengeluaran yang terjadi itu ditanggung oleh sekolah yang menumpang. Jadi di posisi jelas bahwa ketika sekolah menumpang yang membayarkan biaya proktor, teknisi dan pengawas itu sekolah yang menumpang. Untuk pelaksanaan proktor teknisi itu diambil dari sekolah yang ditumpangi atau sekolah induk. Jadi ibarat kata posisi sekolah menumpang itu menyewa untuk SDM, proktor, teknisi dan pengawas. Sedangkan di sarana misalnya listrik, IndiHome itu tidak bisa dilaporkan di kegiatan tersebut karena itu sudah diikut di dana pos sekolah yang ditumpangi. Saya rasa itu kan. Ya, bagaimana Bu Melisa? Iya Mbak Agus, terima kasih. Yang saya tanyakan tadi itu yang masalah BioAN-nya Pak. Jadi nanti satuan pendidikan yang menarik data di BioAN itu SD masing-masing kan, bukan kami sebagai SMP yang ditumpangi, seperti itu. Yang pertama, setelah SD tersebut mengalami menyatakan tumpang, dia posisi silahkan kerjasama itu biar tidak salah. Penanggung jawab BioAN itu operator Republik, batas BioAN ini operator Republik. Jadi ketika masuk NBK baru dia bagusnya memang yang pertama kalau dia menyatakan tumpang, otomatis yang login dan menarik data itu dari operator sekolah yang ditumpangi, sekolah yang menumpang. Posisinya akunnya dipegang oleh sekolah yang menumpang. Tapi setelah itu menarik itu aja dari BioAN, setelah itu selesai Bapak Ibu,
Jadi nanti peserta tersebut tampil di sekolah yang menumpang. Sekolah yang menumpang dan teknis sekolah yang menumpang itu mengatur sesi dan gelombangnya. Tapi kalau dulu saya mengingatkan sekolah yang menumpang tersebut ingatkan jika tidak bisa mengatur menari, sedang menari tidak bisa menari di sekolahnya, kita bantu ya, tidak bisa juga bisa ke PZ untuk meminta akunnya, tapi dengan sekolah yang menumpang. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah bikin ditanyakan? Pak Sep, izin bertanya Pak Sep. Silakan. Bu Pipi. Lanjut Bu Pipi. Ya, untuk pengawasnya nanti gimana kira-kira Pak? Apakah sama dengan tahun kemarin sistem silang atau gimana Pak? Terima kasih. Iya, untuk pengawas ya. Silakan sistemnya seperti apa? Silakan dijawab. Baik, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Pipi, jadi pengawas tetap untuk nanti kami minta pengawas, data pengawasnya dikirim ke dinas untuk kami buatkan SK pengawas silangnya. Jadi walaupun honor pengawasnya tidak ada, tapi tetap SK pengawasnya kami buat, karena nanti SK tersebut akan diminta oleh dinas provinsi dan akan dikirim ke pusat. Jadi SK pengawas silang itu wajib hukumnya. Jadi pengawasnya nanti akan kami silang seperti biasa seperti ini. Ya, terima kasih Pak Rasep. Itu Terima kasih Pak. Pipi. Paham Pak. Ya, untuk pembayarannya juga tetap dari dana BOS sesuai mengacu dengan juknis BOS yang ada. Jadi untuk dari dinas pengawas juga tidak bisa dibayarkan, termasuk pengawas ANBK SD dan pengawas ANBK SMP. Jadi tetap kembali ke hasilnya. Ini Bapak Ibu. Silakan ada lagi. Kita tutup dulu Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau masih ada kami tunggu Bapak Ibu. Ya. Nampaknya tidak ada lagi. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan beberapa hari yang ke depan semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala termasuk jaringan ataupun hal-hal yang lain. Nanti bisa konsultasi melalui grup ANBK Bapak Ibu ya. Baik. Ya Pak. Baik, untuk sementara itu saja Bapak Ibu acara sosialisasi dan dikte kepala sekolah, proktor dan teknisi untuk SD, SMP, SMA, SMK dan kesetaraan Kabupaten Lebong tahun 2023, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir mengikuti kegiatan ini, dan terima kasih juga yang dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Pak Tony, terima kasih sudah mengikuti kami, sudah bergabung dengan kami. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator pada siang hari ini, kalaupun ada kesalahan ataupun kejanggalan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong yang telah memfasilitasi untuk acara Zoom meeting kita pada hari ini. Saya akhiri Bapak Ibu, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini live.